Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malakewa dengan NIM 105331101022. Jadi, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai tes keterampilan berbahasa menulis. Jadi, kita semua tentunya sudah mengetahui empat, empat keterampilan berbahasa yang sangat penting. Yang pertama itu keterampilan menyimak, yang kedua adalah keterampilan berbicara, yang ketiga adalah keterampilan membaca, dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Yang saya fokuskan di sini adalah keterampilan menulis. Jadi teman-teman, tes keterampilan berbahasa menulis merupakan sesuatu evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menulis dengan baik dan efektif. Nah, keterampilan ini biasanya melibatkan penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam mengorganisir ide, menggunakan tata bahasa yang benar, mengembangkan argumen yang kuat, dan menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif melalui sebuah tulisan. Teman-teman, tes keterampilan berbahasa menulis juga dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti masuk perguruan tinggi, tes seleksi pekerjaan, atau evaluasi kemampuan berbahasa dalam pendidikan formal. Yang berikutnya adalah mengenai jenis-jenis tes keterampilan berbahasa menulis. Jadi, secara umum, bentuk tes yang digunakan dalam tes menulis dapat berupa tes objektif dengan berbagai variasinya, yaitu untuk tingkat ingatan dan pemahaman, dan tes subjektif dengan berbagai variasinya, yaitu untuk tingkat penerapan ke atas. Menurut Akhadia 1988, ragam bentuk tes subjektif yang digunakan dalam tes menulis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes menulis berdasarkan rangsangan visual, yang mana tes ini berdasarkan dilakukan dengan cara disajikan gambar atau film yang berbentuk rangkaian cerita, dan murid diminta untuk membuat karangan berdasarkan gambar atau film yang telah diberikan. Yang kedua, tes menulis berdasarkan rangsangan suara, yang mana bentuk tes ini dilakukan dengan cara disajikan suara yang dapat berbentuk ceramah, diskusi, atau tanya jawab, baik yang berupa rekaman suara maupun secara langsung. Nah, yang ketiga adalah tes menulis dengan rangsangan buku, yang mana bentuk tes ini dilakukan dengan cara menyajikan teks bacaan dan testi atau murid diminta untuk membuat karangan berdasarkan teks yang telah dibacanya. Bentuk tugas yang biasanya dikerjakan dapat berupa membuat ringkasan atau rangkuman, membuat resensi, atau membuat kritik. Yang keempat adalah tes menulis laporan, yang mana tes ini dilakukan dengan cara meminta murid membuat laporan kegiatan yang pernah dilakukan, seperti mengikuti khotbah Jumat, mengikuti seminar atau diskusi, mengikuti dharma wisata, atau kegiatan perkemahan. Nah, untuk kegiatan penelitian sederhana seperti ini yang dilakukan. Yang terakhir adalah tes menulis surat, yang mana bentuk teks ini dilakukan dengan cara murid diminta untuk menulis sebuah surat. Hal tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bentuk tes, diantaranya adalah tes menulis berdasarkan tema tertentu, yaitu bentuk tes ini dilakukan dengan cara disajikan beberapa topik, dan murid diminta untuk membuat sesuatu karangan berdasarkan topik yang telah ditentukan, dan menulis karangan bebas, yaitu tes ini dilaksanakan dengan cara meminta murid untuk membuat karangan dengan tema dan sifat karangan yang ditentukan sendiri oleh peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah tes objektif. Nah, tes objektif ini dibagi lagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama yaitu tes pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda ini merupakan seperangkat tes yang setiap butirnya menyediakan pilihan jawaban, dan salah satu opsinya merupakan jawaban yang benar, sedangkan opsi lainnya berfungsi sebagai distraktor atau pengecoh. Yang kedua adalah tes isian. Nah, jenis tes ini mengharuskan peserta didik untuk mengisi ruang kosong dalam kalimat atau paragraf dengan jawaban yang tepat. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan peserta tes atau peserta didik untuk memahami suatu topik. Nah, peserta didik harus mampu mengisi ruang kosong dengan kata-kata yang sesuai atau relevan untuk melengkapi kalimat atau paragraf dengan benar. Nah, tes ini sering digunakan dalam tes bahasa, tes pengetahuan umum, tes akademik, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah tes salah dan benar. Jenis tes ini mengharuskan peserta didik untuk menemukan apakah pernyataan yang diberikan adalah benar atau salah. Nah, peserta didik harus membaca pernyataan yang diberikan dan menentukan apakah pernyataan tersebut sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, tes benar atau salah ini biasanya digunakan untuk menguji pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang suatu topik tertentu. Nah, peserta didik harus mampu nih menganalisis pernyataan yang diberikan dan memberikan jawaban yang tepat berdasarkan pengetahuan mereka. Nah, tes ini seringkali digunakan dalam tes bahasa, tes pengetahuan umum, tes akademik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah tes menjodohkan. Nah, jenis tes ini mengharuskan peserta didik untuk menghubungkan dua atau lebih elemen yang sesuai dengan atau cocok satu sama lain. Biasanya tes ini terdiri dari dua kolom nih, di mana satu kolom berisi daftar elemen atau konsep dan kolom lainnya berisi pilihan jawaban. Nah, peserta didik harus mencocokkan setiap elemen dengan jawaban yang paling sesuai. Tes menjodohkan ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti tes bahasa, tes pengetahuan umum, atau tes yang melibatkan pemahaman antara konsep atau elemen. Tes ini membantu menguji kemampuan peserta didik dalam mengenali pola, menghubungkan informasi, dan menerapkan pengetahuan mereka dengan tepat. Jadi teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selebihnya kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.